Selamat pagi, rekan-rekan parents, para orang tua yang sama-sama berjuang dengan saya untuk eh, mendidik, membesarkan anak tanpa sekolah yang khusus. Pagi ini tips parenting mengenai bilingual or monolingual. Membesarkan anak sebaiknya dengan dua bahasa, satu bahasa, tiga bahasa, ya. Sebab ada banyak polemik mengenai hal ini. Tapi saya cenderung berpikir begini, kalau memang manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, lebih baik kita lakukan apa yang memang kita bisa. Kalau kita bisa mengajar anak-anak from early childhood, bahkan seawal mungkin ya, the earlier the better, lebih awal lebih baik. Eh, Mengajar mereka dalam dua bahasa, tentu secara kognitif pemahaman mereka, karena bahasa itu jembatan untuk berkomunikasi, untuk mengerti budaya bangsa lain dan sebagainya, sehingga anak-anak cenderung yang belajar dengan dua bahasa lebih mudah memahami orang lain dari sosial yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Nah, pengalaman. Jadi saya lebih banyak cerita pengalaman. Dua anak saya yang saya sejak kecil, bahkan sejak baby lahir itu, saya sudah memutuskan saya akan berbicara dengan bahasa Inggris. Sementara istri saya berbicara dengan bahasa Indonesia. Dan bersyukur bahwa anak-anak itu yang katanya, oh nanti anak-anak bingung, nanti malah lambat ya bicaranya karena kebingungan. Sama sekali tidak. Jadi anak saya yang pertama dan yang kedua itu bisa membedakan kalau berbicara dengan ayahnya pasti bahasa Inggris. Bicara dengan ibunya pasti bahasa Indonesia. Ya, walaupun saya tidak pernah sekolah di luar negeri, saya juga orang desa begitu ya, tidak pernah sekolah sekolah ngalamin sekolah internasional, enggak, tapi karena senang begitu, karena senang belajar bahasa, sehingga apa salahnya kemudian kecintaan saya untuk mempelajari bahasa asing itu ditularkan ke anak-anak. Jadi sama sekali tidak ada kesulitan ya terhadap anak-anak. Nah, sebetulnya ada beberapa yang mengatakan, oh kalau anak dibesarkan dengan dua bahasa dia lebih cerdas begitu. Hmm, Mungkin iya karena secara kognitif tadi ya. Kemudian si anak mempelajari vocabulary lebih banyak, mempelajari kosakata lebih banyak daripada yang dibesarkan dengan satu bahasa. Sebetulnya kita hidup di Indonesia kan, saya lahir sampai besar juga di Jawa, saya sudah berbicara bahasa Jawa juga. Jadi sebetulnya multi languages juga ya. Cuman tidak bahasa internasional, sayangnya kan begitu. Nah, yang saya tekankan sebetulnya bahkan ke semua karyawan saya sekarang juga, bisa berbahasa Inggris itu standar. Ya, bukan added value di konteks zaman sekarang. Anda bisa berbahasa Inggris itu standarnya harus begitu. Tidak berbahasa Inggris itu Anda value-nya kurang, dipersif oleh pemberi kerja kurang. Sehingga alangkah baiknya kalau anak-anak kita dalam masa pertumbuhan masih ada kesempatan untuk diajar bahasa asing, bahasa Inggris misalnya begitu ya, ya coba lakukan sebisa mungkin. Kalau tidak, tentu bicara masalah exposure, ya, exposure. Seberapa sering si anak itu diperhadapkan dengan bahasa asing, maka kecenderungannya pemahaman terhadap bahasa asing tersebut dia bisa menangkap dan memahami. Oh, sekarang medianya banyak sekali ya. YouTube juga banyak, TV juga banyak. Pilihlah program-program yang mendidik. Ya, program-program yang mendidik, maka kita sebagai orang tua harus sering-sering meluangkan waktu ketika anak ditinggal sebentar dia nonton sesuatu, kita tanya gitu ya. What are you watching? Kamu lagi nonton apa gitu ya. Dan kalau tontonannya tidak mendidik, tidak baik, saran saya, please
orang tua mengatakan kepada sang anak, saya nggak suka program ini ya, walaupun kamu suka, tapi kan kamu nggak mau bikin Dedi sedih gitu ya. I don't want you to watch this one. I will be sad if you watch this one ya. Tunjukkan perasaan kita tanpa harus memarahi begitu ya, tanpa harus memarahi. Dan ketika dia menonton sesuatu yang baik, kita ikut enjoy di situ, si anak juga merasa nyaman. Jadi kalau memang bisa bilingual, why not? Ya, just try it. Nanti saya bicara mengenai anak saya yang ketiga di tips parenting yang ketiga mengenai speech delay. Ya, sebab nanti orang mengatakan, oh anak bingung karena belajar dua bahasa. Nah, saya nanti akan cerita di tips parenting yang ketiga bagaimana menghadapi anak yang punya keterlambatan dalam berbicara. Selamat pagi, tetap semangat mengajar mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Become a better person every day.